Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan tetap membahas teks diskusi, struktur teks diskusi, lebih fokus pada struktur teks diskusi. Ya. Ya, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku sekalian, siswa SMP Unis Makassar dimanapun berada. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi masih tentang teks diskusi, namun lebih kita fokuskan pada struktur teks diskusi. Mengingat materi sebelumnya, maka kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dan teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua adalah menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalannya. Materi hari ini, kompetensi dasar inilah yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Namun, kita akan fokus pada tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks diskusi. Jadi hari ini siswa harus tahu seperti apa struktur teks diskusi yang baik dan benar, karena kedepannya kita akan membuat teks diskusi. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita sudah membuat teks diskusi, tetapi struktural atau susunan dari teks diskusi itu dalam kondisi atau tidak sesuai atau keliru. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan struktur pada teks diskusi. Jadi tujuan kedua, siswa itu mampu menunjukkan atau menentukan struktur yang ada dalam
teks diskusi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengingatkan kembali pembahasan sebelumnya. Poin pembahasan sebelumnya di pertemuan pertama, kita lebih banyak memahami atau kita lebih membahas tentang pengertian dan memahami teks diskusi. Kita sudah tahu apa pengertian dari teks diskusi. Kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri dari teks diskusi, kemudian bagaimana fungsi teks diskusi dalam kehidupan sehari-hari kita, dan apa manfaatnya teks diskusi itu. Kemudian yang kedua, yaitu memahami isi dari teks diskusi. Nah, pada pertemuan kedua itu kita mencoba memahami isi dari teks diskusi. Mungkin Anda sekalian ketika mengerjakan LKPD-nya lebih membahas tentang isi dari sebuah teks diskusi. Misalnya apa yang dibahas di sana, apa yang dibahas dalam teks tersebut, kemudian apa masalahnya, kemudian apa solusinya, kemudian apa argumen yang mendukungnya, apa argumen yang menentang. Berarti itu kita mencoba memahami isi dari teks tersebut. Kemudian pada hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur teks diskusi. Pasti kita sudah bertanya-tanya seperti apa sih struktur teks diskusi itu. Tapi sebelum membahas tentang seperti apa struktur teks diskusi, Anda sekalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan struktur. Jangan sampai kita sudah panjang kali lebar membahas tentang struktur teks diskusi, tetapi kita belum tahu seperti apa itu struktur. Ya. Ini adalah pengertian struktur teks diskusi. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari struktur teks diskusi. Definisi struktur, ya. Jadi kita harus tahu apa sih definisi struktur ini. Ya, ini dia. Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu objek material atau sistem yang terorganisir. Nah, jadi unsur-unsur yang saling terkait. Jadi dalam teks diskusi itu ada unsur-unsur yang saling terkait yang harus saling saling nyambung lah, istilahnya saling koherensi dalam setiap paragrafnya. Paragraf pertama, paragraf kedua harus saling nyambung. Paragraf ketiga juga demikian. Namun dari setiap paragraf-paragraf itu memiliki kedudukan atau memiliki peran penting dari setiap paragraf. Anggap saja misalnya paragraf pertama berupa pembuka. Paragraf kedua misalnya tentang isi yang akan dibahas. Paragraf ketiga tentang penutup. Tetapi tidak seperti itu pada struktural teks diskusi. Jadi kita sudah paham ya bahwa struktur itu adalah sebuah bagan atau struktural atau susunan yang memiliki saling keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Maka bisa didefinisikan bahwa struktur teks diskusi itu adalah suatu susunan yang terdapat dalam teks diskusi yang saling berkaitan, yang terdiri dari judul teks, masalah atau isu, argumen pro dan kontra, serta kesimpulan. Jadi pengertian struktur teks diskusi inilah yang menjadi inti dari permasalahan atau inilah menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu struktur teks diskusi yang terdiri dari judul teks, masalah atau isu, argumen yang terdiri pro dan kontra, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya. Struktur teks diskusi. Nah, dari 4 poin ini kita akan membahas lebih dalam seperti apa sih struktur teks diskusi itu. Oke, 4 poin struktur tadi. Yang pertama adalah judul teks. Pasti bertanya-tanya seperti apa sih judul teks itu, ya.
bagaimana sih judul teks itu? Apa maksud dari kata judul teks? Kemudian yang kedua adalah masalah atau isu. Ya, artinya kalau di masalah isu ini apa sih isinya? Apa sih yang dibahas dalam masalah isu? Kalau di argumen itu seperti apa sih? Argumen yang mendukung bagaimana dan argumen bertentangan itu seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau berisi sebuah solusi. Nah, pada keempat poin inilah yang akan kita bahas. Ya, kita masuk di pertama dulu, judul teks. Ya. Nah, di judul teks itu adalah identitas teks dalam sebuah wacana. Jadi judul teks itu bisa disebut sebuah identitas. Ya, identitas teks dalam sebuah wacana. Kalau kita berbicara judul berarti itu adalah identitas. Dari judul itulah kita bisa menggambarkan atau kita langsung bisa paham bahwa apa topik yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, misalnya seperti contoh-contoh sebelumnya tentang virus corona, judulnya dampak COVID-19. Nah, itu artinya kita sudah tahu yang ada dalam pembahasan itu adalah berbicara tentang COVID-19. Kemudian sebelumnya juga kita sudah ambil contoh tentang dampak video game online pada otak remaja dan anak-anak dan remaja. Dari judul teks itu kita juga sudah mengetahui identitas atau gambaran isi dari teks itu bahwa oh yang dibahas ini tentang game online dan dampaknya kepada anak-anak. Nah, dari judul teks inilah sesuatu hal yang paling penting yang akan menjadi poin bahwa oh ia akan menggambarkan keseluruhan secara umum atau inti yang akan dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah struktur yang kedua adalah masalah atau bisa disebut dengan isu. Kalau kita berbicara soal masalah atau isu, maka kita berbicara tentang hal yang akan dibahas. Berarti masalah atau isu itu berisi masalah yang akan didiskusikan. Artinya mencoba untuk mengangkat topik permasalahan. Nah, kalau berbicara tentang COVID-19 berarti kita pada tahap masalah itu maka dia akan mengangkat masalah itu, misalnya COVID-19 ini munculnya di mana pertama kali, bagaimana caranya menyebar isu COVID-19 itu, kemudian apa gejala-gejala yang dihadapi, apa konsekuensinya ketika kita terkena misalnya COVID-19, cara menghindarinya, itu baru mengangkat isu. Baru bagaimana dampaknya dan sebagainya. Artinya bagaimana selanjutnya. Nah, itu intinya masuk pada wilayah tahap struktural yang ketiga, yaitu argumen. Poin yang harus Anda tahu atau Anda tahu bahwa dalam argumen itu harus atau wajib ada argumen yang mendukung atau disebut dengan argumen pro, di mana argumen mendukung atau ini adalah berisi argumen yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan pendapat dari suatu sudut pandang, pendukung disertai alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Artinya apa? Ketika teks diskusi itu bilang, saya sepakat, saya mendukung, saya setuju. Tidak sekedar seperti itu, tetapi ada alasan dan bukti yang mendukung secara konkret. Jangan cuma sekedar saya suka ini karena saya memang suka. Itu adalah bentuk mendukung yang tidak tepat. Tetapi misalnya saya suka hal ini dikarenakan misalnya memiliki warna yang cocok dan sepadan sehingga tampilannya menjadi menarik. Nah, itu artinya alasan yang mendukung dengan alasan yang konkret, artinya ada pembuktian. Ya. Ya, artinya ketika memberi alasan harus dibuktikan dengan ketika kita melakukan argumen atau pendapat harus dibuktikan alasan yang kuat dengan
bukti-bukti yang konkret. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sekadar saya tidak setuju Pak karena dia dekat dengan saya. Itu artinya keliru. Tapi kita mendukung dia karena memang memiliki visi misi yang baik. Ketika misalnya kita mendukung salah satu calon presiden misalnya atau salah satu pemimpin. Misalnya kalau di kelas kita memilih ketua kelas juga tidak sekadar bilang oh saya keluargaku itu maka saya akan mendukung. Tidak. Tetapi kita harus memiliki harus mengetahui kita mendukung dia bukan sekadar kedekatan, tetapi apa visi dan misi dari orang itu. Nah, seperti itu. Jadi begitupun juga dengan uh, teks diskusi ada alasan yang mendukung, maka ketika kita memberikan alasan atau kita mendukung, maka alasannya harus dibuktikan dengan sesuatu yang konkret. Ya. Ketika ditanya kenapa lampu itu menyala, ya berikan alasannya yang konkret karena ada baterai, ada arus listrik dan sebagainya seperti itu. Jadi harus ada hal yang konkret yang harus diberi disertai alasan ya, atau hal yang mampu mendukung sehingga alasan Anda memiliki kekuatan, tidak sekedar memberikan alasan saja, tapi ada kekuatan dari alasan itu sendiri atau ada kekuatan dari argumen Anda dari didukung oleh alasan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah argumen yang menentang atau bisa disebut argumen yang tidak menunjukkan kesepakatan ya, artinya bertentangan, tidak menunjukkan kesepakatan. Pada argumen ini adalah tahap ini penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra atau bertentangan. Jadi tadi kita sudah dengar oh ini yang mendukung, kemudian ada yang menentang, ada argumen yang menentang dari pernyataan sebelumnya. Tapi argumen itu juga harus diberikan alasan, juga diberikan bukti sama seperti argumen yang mendukung. Mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih kuat argumennya yang mendukung? Karena dilihat dari bukti-buktinya yang mana yang lebih kuat. Ya. Mana argumen yang lebih kuat itu dilihat dari bukti-buktinya. Nah, dari sinilah yang bisa dilihat bahwa kedua argumen ini harus wajib ada dalam teks diskusi. Ada yang mendukung, ada yang menentang, ada yang pro dan yang kontra. Masing-masing memiliki kekuatan, masing-masing memiliki alasan yang kuat untuk mendukung argumennya. Kemudian kita masuk di tahap terakhir yaitu kesimpulan. Dalam tahap kesimpulan ini, inilah yang perlu Anda pahami bahwa pada hasil akhir ini berisi kesimpulan, berisi juga rekomendasi atau solusi ya tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra atau solusi dari pembahasan itu. Jadi akan menjadi penengah antara argumen yang mendukung dan argumen yang kontra atau yang bertentangan. Atau kita mengambil solusi dari kedua itu, maksudnya solusi yang tepat untuk dari kedua pro dan kontra. Jadi pada tahap kesimpulan itu ini berisi tentang solusi atau jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Oke. Nah, saya rasa itu materi yang cukup untuk pertemuan hari ini. Namun selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD yang ada di tangan Ananda sekalian. Artinya soal-soal yang bukan soal ya, tapi lembar kerja peserta didik yang ada di tangan Ananda sekalian, yaitu cara pembahasannya di kegiatan kedua. Karena kegiatan pertama itu adalah menyimak video ini. Anda harus mendengarkannya, menyimak sebelum menjawab atau mengerjakan kegiatan kedua. Kegiatan kedua adalah kita akan menentukan struktur teks diskusi. Langkah pertama adalah bacalah teks diskusi, minum kopi baik atau buruk untuk kesehatan. Ini ada di buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3 halaman 186. Jadi silakan dibuka buku paketnya di halaman 186. Silakan dibaca teks diskusi itu. Artinya setelah dibaca, sudah dipahami isinya,
naik, maka Ananda sekalian harus membaca langkah kedua, yaitu kemudian tentukanlah struktur teks diskusi tersebut dengan mengisi kolom berikut. Nah, ingat, struktur teks diskusi itu adalah susunan yang saling berkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, memiliki kedudukannya masing-masing. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kurang lebih sebetulnya kita sudah membahas tentang strukturalnya ya, karena ada contoh-contoh yang sudah saya berikan tentang corona, sudah ada di situ tertulis judulnya apa, kemudian masalah isunya juga ada, kemudian argumen mendukung dan tidak mendukung juga ada, kemudian kesimpulan juga sudah ada di pertemuan sebelumnya, ada contoh-contoh. Jadi makanya pada pertemuan ini saya tidak perlu kasih contoh karena sudah ada contoh sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Maka saya langsung saja ke intinya bahwa teks itu harus ditulis seutuhnya ya. Kemarin itu di LKPD-nya kalian juga kurang lebih hampir menyusun seperti ini, tapi belum dikatakan teks diskusi secara utuh. Kenapa? Karena dia belum membentuk sebuah paragraf, ya, belum membentuk suatu paragraf, tapi baru inti-intinya, masih butuh perkembangan, artinya masih butuh pengembangan teks, ya. Kalau hari ini kalian hanya menentukan struktural teks pada teks diskusi minum kopi baik atau buruk untuk kesehatan, itu yang akan kalian tentukan. Jadi tulis saja judulnya, kemudian masalah isu dari paragraf mana sampai paragraf mana masalah atau isu itu. Jadi kalian harus tulis tulis tangan paragrafnya, bukan intinya ya kan. Misalnya di paragraf itu inti apa dia ada, kalian tulis di situ, itu salah. Yang perlu, yang benar itu adalah paragrafnya yang harus Anda isi. Jadi tidak ada yang kurang satu kata pun dalam menyusun menentukan struktur. Jadi kalau masuk di masalah atau isu, tulis mungkin paragraf mana di situ maka Anda tulis. Begitupun juga di argumen mendukung. Nah, di situ juga Anda tulis apa argumen mendukungnya, bukan apa ya argumennya, tapi paragraf mana, ya, paragraf mana argumen mendukung atau pro pada teks tersebut. Kemudian argumen menentang atau kontra, paragraf mana yang menunjukkan pertentangan pada teks tersebut. Itu ditulis paragrafnya, bukan intinya, ya. Kemudian kesimpulan dan solusi seperti itu, ya. Bukan intinya tapi paragrafnya. Saya rasa itu cukup ya tentang pembahasan LKPD hari ini, dan terima kasih. Semoga belajar bahasa Indonesia menyenangkan dan mudah, dan jangan pernah malas belajar. Pastikan untuk mengisi absennya agar menjadi penilaian kami dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, dan pastikan juga mengerjakan LKPD dengan baik dan benar, bukan asal menjawab. Artinya yang penting ada ku kerja, itu yang harus dihindari. Jadi kerjakan LKPD itu serius mungkin, kerjakan LKPD itu sebaik mungkin agar hasil pencapaian Anda juga maksimal, ya. Hasil pencapaian pembelajaran Anda juga maksimal. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menuai hasilnya sendiri. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh, tentu Anda akan gagal dalam menuai hasil itu, ya, seperti itu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum.